Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita tingkatkan kualitas ilmu, iman, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam surat Al-Baqarah pada ruku yang pertama, kalau kita perhatikan, kita renungkan makna yang terkandung di dalamnya. Paling tidak ada 4 klasifikasi manusia. Yang pertama difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ayat 1 sampai ayat kelima ini, kalau kita perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada kita agar menjadi orang yang sukses. Ternyata orang yang sukses digambarkan dari ayat 1 sampai 5 adalah orang yang beriman dan bertakwa. Orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa mereka orang yang sukses? Karena pada ayat itu di ujungnya dinyatakan ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itulah atas petunjuk Rabb mereka. Mereka itu atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, berjalan atas manhaj, atas landasan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sehingga mereka lahir pada ujungnya ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dalam hidup kehidupan ini tidak ada orang yang mau celaka. Pasti ingin bahagia, selamat dunia dan akhirat. Dan itulah Allah luncurkan pada ayat ini, dinyatakan kalau kita ingin sukses, kuncinya kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita seorang mukmin, setiap Jumat minimal 1 kali kita dengar wasiat takwa dari khatib. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang takwa, menjadi orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala digambarkan orang kafir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatu wa lahum adzabun adzim. Ayat ini juga berbicara orang kafir. Orang kafir ujungnya ternyata apa? Walahum adzabun adzim, siksa yang pedih. Hidupnya akan tersiksa. Hidupnya akan disiksa di dunia dan di akhirat kelak. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa mereka disiksa? Karena tidak berjalan atas rel yang Allah tunjukkan. Allah tunjukkan, hidayah Allah berikan Al-Quran dan As-Sunnah dalam hidup kehidupan ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijauhkan daripada sifat kekufuran yang bertolak belakang atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia.
Kemudian pada ayat selanjutnya menggambarkan kelompok yang ketiga. Ternyata panjang sekali ayat tersebut, yaitu bicara orang-orang munafik. Yang digambarkan pada salah satu ayatnya dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Di dalam hati mereka ada penyakit, maka Allah tambahkan penyakit pada mereka, dan bagi mereka siksa yang pedih dengan sebab mereka berdusta. Hadirin sidang Jumat yang bahagia, kelompok yang kedua ini juga sama. Ternyata dia tersiksa dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Siksa yang pedih. Siapa mereka? Orang munafik. Orang munafik itu salah satu cirinya yaitu hatinya sakit. Hatinya sakit, hatinya berkarat. Ketika orang berbuat baik, dia tidak suka orang lain berbuat baik. Hasil pendek kata, dia senang kepada hal-hal yang negatif, setuju kepada hal-hal yang memang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Walhasil jauh daripada karunia dan rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang tersebut disebabkan hatinya sakit, dan itu muncul di setiap manusia. Oleh karena itu harus kita jauhi dalam kehidupan ini. Akan muncul di keluarga, di masyarakat, bahkan di negeri ini. Bahkan salah satu ulama menyatakan ayat munafik itu panjang sekali. Nah, ini juga menandakan apa? Menandakan bahwa orang munafik itu banyak sekali. Bukan hanya ada pada orang Islam, pada orang kafir pun kemunafikan juga muncul. Oleh karena itu, munafik ini akan merusak diri sendiri dan merusak orang lain. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mudah-mudahan kita semua pun dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan dalam kehidupan ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Kemudian kelompok yang ketiga dalam surat Al-Baqarah ini, yaitu orang-orang fasik. Dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yastahyi ay yadriba masalan ma ba'udatan fama fawqaha fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza masala yudillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran wa may yudillu bihi illal fasiqin alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala yufsiduna fil ard ulaika humul khasirun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, orang fasik. Siapa orang fasik? Orang fasik dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang-orang yang telah berjanji dengan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang memutuskan janji dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah ia meneguhkannya, setelah baca 2 kalimat syahadat dan tahu mana yang baik, mana yang buruk, mana yang halal, mana yang haram, mana yang diperintahkan, mana yang dilarang, tapi dia tabrak. Larangan Allah Subhanahu wa taala dia lakukan. Perintah Allah Subhanahu wa taala tidak dilakukan. Itu bertanda orang tersebut fasik. Nah, orang fasik tersebut ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dinyatakan ulaika humul khasirun. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Rugi di dunia, rugi di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita dijauhkan dari sifat kemunafikan, sifat kekufuran, dan sifat kefasikan. Dan mudah-mudahan terus dalam hati, pikiran, jiwa kita dalam kehidupan ini kita mendekat, berusaha untuk menjadi orang yang takwa dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita agar kita bangun, agar kita bina jiwa kita, ruhiyah kita. Dengan apa? Dengan ta'abbud, dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu ciri orang yang beriman, yang kokoh keimannya, salah satu cirinya adalah dia selalu dekat ke masjid, ibadah ke masjid, sholat di masjid. Rasulullah SAW bersabda, wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman qala Allah azza wa jalla
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Al-ayah. Rawahu Tirmizi wa qala hadisun hasan. Dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu melihat seseorang biasa pergi ke masjid, sholat di masjid, fashhadu lahu, maka saksikanlah dia itu bil iman, orang-orang yang benar keimanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya orang yang memakmurkan masjid Allah adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Jadi indikator, salah satu indikator orang yang beriman, orang yang semangat untuk salat berjamaah di masjid. Oleh karena itu, dalam hidup kehidupan ini, marilah kita berusaha salat berjamaah di masjid. Kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kajian keilmuan, kajian Al-Qur'an dan As-Sunnah dan sebagainya di masjid. Kenapa? Karena itu juga merupakan sarana, wahana agar kita semakin meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dan kalau kita perhatikan sabda Rasulullah SAW pada hadis yang lain, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, laisa salatun asqalu 'alal munafiq, laisa salatun asqala 'alal munafiqina min salatin fajri wal isya wala ya'lamuna ma fihima la tahuma wala habwan. Tidak ada salat yang paling berat bagi orang munafik, yaitu salat fajar, salat subuh dan isya berjamaah. Kalau sekiranya manusia itu mengetahui nilai pahala salat isya dan subuh berjamaah, dia akan datang sekalipun merangkak. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, kita introspeksi diri kita. Sejauh mana melekat pada diri kita ini penyakit munafik. Salah satunya yaitu salat isya dan subuh berjamaah, malas datang ke masjid. Oleh karena itu, kalau sudah ada terasa malas, malah kita perbaiki. Malah kita sadar pada Allah Subhanahu wa taala, kita tingkatkan kualitas semangat kita, ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk salat berjamaah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Di samping lain, di hadis lain, Rasulullah SAW bersabda, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah SAW yaqul, man shalal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail wa man shalal subuh fi jama'atin faka'annama shalatal lail kullahu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Begitu besarnya pahala salat isya dan subuh jamaah. Sampai Rasulullah SAW menyatakan dari Utsman bin Affan, semoga Allah meridainya, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa salat isya berjamaah, seakan-akan dia salat setengah malam, bangun setengah malam. Dan barang siapa salat subuh berjamaah, seakan-akan dia salat satu malam suntuk. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan salat berjamaah dalam hidup kehidupan ini agar meningkat kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, aktivitas-aktivitas lain dengan baca zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kajian-kajian keilmuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, itu semua meningkatkan kualitas iman dan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Baca Al-Qur'an sangat penting sekali. Itu juga akan meningkatkan, memberikan sinar pada hati dan pikiran kita untuk semakin semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala nyatakan, manakala seseorang tidak membaca Al-Qur'an, tidak mau membaca Al-Qur'an, hakikatnya dia itu menutup apa yang Allah inginkan, keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dalam hidup kehidupan ini
marilah kita semangat untuk beribadah, semangat untuk berjuang dalam kebaikan ini. Insya Allah kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum azim wa nafa'ani wa ikum wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bittaqallah wa qad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Dan kalau kita perhatikan dalam surat Al-Baqarah juga pada rubu kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan contoh pemimpin yang mengatur bumi ini, pemimpin yang mengelola ini, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Ternyata Nabi Adam pernah mengalami kesalahan, kemudian bertobat, diampuni tobatnya, dan sukses memimpin dunia ini dengan penuh ketakwaan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rubu kedua menggambarkan pemimpin yang mengelola negeri ini penuh dengan keimanan dan ketakwaan, dengan sungguh-sungguh dan sukses, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena penuh ketakwaan dan kesuksesan, semangat yang luar biasa menegakkan kebenaran dan keadilan di bumi ini. Kemudian rubu yang selanjutnya sampai rubu yang ke-8 yang begitu panjang, yaitu bumi ini dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala dikelola dengan Bani Israel yang lama memimpin bumi ini, yang lama mengelola bumi ini, tapi ternyata tidak sukses, bahkan mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena ternyata mereka berpikir materialisme, segala-galanya bersifat materi, segala-galanya berdasar akal pikiran dinomorsatukan, bukan wahyu Allah Subhanahu wa taala dinomorsatukan. Oleh karena itu, tidak sedikit manusia berpikir Al-Quran dinafikan, Al-Quran dinomorduakan, As-Sunnah dinomorduakan, tapi akal pikiran dikedepankan. Ternyata ujung-ujungnya mendapatkan laknat, ujung-ujungnya mendapatkan murka siksa Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, mudah-mudahan negeri kita ini diatur oleh orang-orang yang bertakwa, yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, Nabi Adam dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan kemudian juga kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa, sehingga kita selamat di dunia, selamat di akhirat kelak. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kadzdzabu bima kanu yaksibun. Hadirin sedang Jumat yang berbahagia, sekiranya penduduk negeri ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah bukakan keberkahan di langit dan di bumi. Akan tetapi mereka walakin kadzdzabu bima kanu yaksibun. Fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi mereka disiksa dengan sebab perbuatan mereka sendiri. Oleh karena itulah, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang berjuang untuk menegakkan kebenaran dan keadilan dan berbuat dengan penuh keimanan dan ketakwaan, sehingga mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafil muhimmat birahmatika ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Rabbana zallamna anfusana
fa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma salimna islamul muslimin wa aizal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wa mubtadi'aka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur islama wal muslimina fi Palestin. Allahumma ansur islama wal muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur islama wal muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur islama wal muslimina fi Indonesia. Allahumma ansur islama wal muslimina fi kulli makan. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum